لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا محمد الخلفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض عدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو خلق الناس بكل حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ورحمة الله من الشهيدين. أيها الحضر الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian rahmatullah, alhamdulillah, di kesempatan dimuliakan Allah ini kita bisa hadir dalam majelis yang mubarak, di tempat yang dimuliakan Allah pada hari yang disebut oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu di antara hari-hari yang makbul, hari yang mustajabah, yang mudah-mudahan seluruh hajat kita, doa kita di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa diturunkan kepada junjungan kita beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu pun dalam mimbar Jumat adalah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hidup itu jalan terus saja, tidak bisa kita hentikan. Apalagi kemudian kita minta untuk diulang, tidak bisa. Jalan terus saja. Dan dalam kehidupan pada saat sekarang ini, kejadian itu hanya sekali saja. Karena kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekali saja. Kita hadir pada saat sekarang ini, bertemu pada saat sekarang itu juga sekali saja. Besok sudah beda. Jumat yang akan datang sudah beda. Umur kita sudah beda, situasi sudah beda, kondisi sudah beda, semuanya sudah beda. Oleh karena itu syukur alhamdulillah jika kemudian orang yang saudara pada saat sekarang ini hadir di majelis yang mubarak ini dalam rangka untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah dan kita mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita semua berharap berdoa apa yang sedang kita lakukan pada saat sekarang ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh yang mudah-mudahan telah berjumpa dengan kita di saat tidak ada satupun yang bisa membela kita kecuali amalan kita. Oleh karena itu kita semua juga berharap berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita semua yang kita cintai, termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan lindungan Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa kembali kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Suatu ketika beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang pundak sahabat Abdullah bin Umar, kemudian beliau menyampaikan fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wahai Abdullah, jadikanlah dan hidupmu di dunia itu bagaikan orang asing saja atau orang yang dalam perjalanan. Pesan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abdullah yang sebenarnya pesan ini juga untuk kita semua. Jadikanlah dan hidup kita pada saat sekarang ini itu bagaikan orang yang asing, hidup di dunia ini orang asing saja, atau orang yang dalam perjalanan. Karena sebenarnya dan perjalanan hidup kita pada saat sekarang ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah dimulai dari alam ruh. Di alam ruh kita tidak tahu jutaan tahun, miliaran tahun, kita juga tidak tahu. Wallah. Setelah itu kemudian kita hidup di rahim ibu kita masing-masing selama 9 bulan. Dan hampir semua manusia itu begitu. Masya Allah. Setelah kemudian kita hidup di alam rahim dan kita dilahirkan ke dunia.
mulai bayi sampai kemudian menjadi anak-anak, sampai kemudian dewasa, sampai kemudian tua. Dan setelah itu kita semua juga akan mati. Idza jaa ajalun nastakhiruna sa'atan nastaqim. Jika kemudian ajal itu datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa digugurkan sedetik pun, mati sudah. Dan itu berlaku para nabi dan rasul, para umat-umat terdahulu, bahkan kemudian barangkali benar ayah ibu kita, bapak kita dulu semua ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Giliran berikutnya besok adalah kita. Kita ada pada saat sekarang dan tidak ada, diganti oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di alam barzah, di alam kubur. Kita nggak tahu ratusan tahun, ribuan tahun, ratusan ribu jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Wallahu a'lam, nggak ada orang yang tahu. Dan kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yaumul qiyamah, yaumul hisab. Quran kemudian menyinggung itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung kita semua agar kemudian kita itu berpikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kemudian kalian itu bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kalian itu bisa kufur kepada Allah sementara dulu kalian itu tidak ada? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kemudian Allah hidupkan kita semua pada saat sekarang ini. Tsumma yumitukum, kemudian kita semua akan dimatikan oleh Allah. Tsumma yuhyikum, kemudian kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma ilaihi turja'un, dan kepada Allah kemudian kita semua akan kembali. Dan ini fase yang sangat panjang jamaah yang dimuliakan Allah, dan perjalanan kita pada saat sekarang ini ada di dunia. Perjalanan kita pada saat sekarang ini itu ada di dunia, fase dunia. Dan kita besok akan kemudian masuk pada fase barzah, masuk pada fase akhirat. Allahu a'lam berapa lama. Dan ini adalah perjalanan lama, membutuhkan bekal. Kita saja kalau kemudian mau pergi luar kota, disiapkan itu bekalnya, apapun itu, agar kemudian perjalanan lancar, di jalan tidak kekurangan bekal dan sebagainya. Apalagi kemudian kita keluar negeri, masya Allah. Semua disiapkan agar kemudian perjalanan bisa lancar, di jalan tidak kehabisan bekal dan sebagainya. Semuanya disiapkan. Itu baru kemudian perjalanan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Bagaimana kalau kemudian perjalanan itu ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun? Makanya kemudian Al-Quran berpesan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekallah kalian semua. Sekarang kemudian ayat ini membahas berkaitan dengan haji. Ini juga musim haji. Orang haji itu bekalnya harus cukup. Harus cukup. Bekal untuk perjalanan, bahkan kemudian bekal untuk saudara-saudaranya atau kemudian keluarga yang ditinggalkan di rumah. Tapi Allah kemudian menegaskan, wa tazawwadu, maka berbekallah kalian semua, bekal apa saja dalam perjalanan itu. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Fatakuni ya ulil albab, maka bertakwalah kalian kepada wahai orang-orang yang berfikir. Perjalanan kita jauh menuju akhirat itu perjalanan yang panjang dan itu perlu bekal. Maka bekal yang terbaik itu adalah takwa itu. Para ulama sudah menjelaskan berkaitan dengan takwa itu imtithalu awamirillahi wa ijtinabin nawahi. Menjalankan apa saja yang kemudian diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Intinya itu adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Dan bekal inilah bekal yang terbaik yang dimuliakan oleh Allah sampai kemudian kita semua ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal yang lain akan kemudian kita tinggalkan. Harta, kekayaan, semuanya akan kita tinggalkan. Apapun yang ada pada saat sekarang ini kita tinggalkan.
Dan hanya ketakwaan, amal soleh itulah yang kemudian mengiringi kita semua sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maghfirah Allah dan menuju surga yang seluas lagi dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, surga seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menuju ke sana dengan bekal takwa itu. Makanya kemudian disiapkan bagi kita surga seluas langit dan bumi. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, surga seluas langit dan bumi ada dalam satu riwayat ketika ada orang yang paling akhir saja masuk surga ini, paling akhir, diangkat dari neraka kemudian dinaikkan ke surga. Orang ini masih kemudian memiliki pikiran sebagaimana kemudian dulu dia itu hidup di dunia. Di dalam hadis itu kemudian diceritakan orang ini ragu, masih ada jatah nggak ini tempat di surga itu. Ya mungkin kita pada saat sekarang ini rebutan kapling, rebutan apa, kapling langsung dibuka langsung habis dan sebagainya. Masih ada nggak kapling ini? Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang terakhir saja yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga, itu disediakan tempat di surga itu seluas 100 tahun perjalanan. Jadi 100 tahun perjalanan itu bisa, ya tidak terbatas barangkali menurut hitungan kita pada saat sekarang ini. Dan itulah wajannatin arduhas samawati wal ardh, surga seluas langit dan bumi yang uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu saya tekankan tadi berkaitan dengan takwa, inilah bekal kita. Lalu bagaimana kemudian kita bisa melihat apakah kemudian kita ini masuk orang yang bertakwa atau tidak? Di ayat itu kemudian dijelaskan, dilanjutkan pada ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri. Orang yang dia itu berinfak baik di saat dia itu susah atau dalam keadaan lapar. Apakah kemudian dia itu memiliki harta banyak atau kemudian memiliki harta sedikit? Apakah kemudian dia itu di saat kaya atau kemudian di saat miskin? Mau miskin, mau kaya, dia itu suka saja infak. Jadi kalau kemudian kaya ya berarti banyak yang dia infakkan. Kalau pada saat dia sempit ya semampu apa yang kemudian dia infakkan. Itu ciri orang yang bertakwa, yang disediakan surga seluas langit dan bumi. Kita kalau seandainya kemudian kita itu dijahili oleh orang, maka kita semua merasakan tidak enak terhadap orang itu, dan rasa-rasanya tidak mau kemudian memaafkan. Padahal sebenarnya di antara kita semua, saya dengan semua mesti punya salah kepada saudara-saudara kita ini. Dan di antara kita semua sebenarnya kemudian menginginkan agar orang lain itu memaafkan kita. Jadi kalau seandainya kemudian kita itu menginginkan dimaafkan oleh orang lain, kenapa kemudian kita juga tidak memaafkan saudara kita? Nah, ini penting hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, agar di antara kita semua bisa bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan saudara-saudara kita, dengan kerabat-kerabat kita, dengan teman-teman kita yang dulu satu masjid, yang dulu satu kampung, satu perumahan dan sebagainya, kemudian berjumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini yang kemudian kita inginkan. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai, mencintai orang-orang yang muhsin, orang yang ihsan. Orang muhsin, orang ihsan, para ulama kemudian menjelaskan berkaitan muhsin dan ihsan itu adalah orang yang dia itu mampu untuk membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Jadi kalau kemudian ada orang yang tidak baik kepada kita, kemudian kita membalas dengan kebaikan, Masya Allah. Jadi memang agak susah, tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jika kemudian ada orang lain membaiki kita dan kita membalas dengan kebaikan yang lebih. Jadi kalau seandainya mereka melakukan keburukan, kita balas dengan kebaikan. Jika mereka melakukan kebaikan, kita membalasnya dengan kebaikan yang lebih.
Dan itulah yang diajarkan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita semua menginginkan berjumpa dengan orang-orang yang dan kita cintai, dan kita semua berharap mudah-mudahan kita semua juga berjumpa dengan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusrin illa alladhina amanu sholihati wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya min hadratin rusulikum wa iyaya taqullaha wa ta'ala lakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسباتة الأعداء. اللهم سلمنا والمسلمين واحذر الكفرة والمشركين والمنافقين الظالمين. اللهم سلم إخواننا في فلسطين. اللهم سلم إخواننا في روهينيا. اللهم سلم إخواننا في إندونيسيا. اللهم سلم إخواننا في سائر البلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.